RRI Live Music. Really wanna be there, walking around the venture, the old castle, stepping on the grass. Late night driving, the city lights fading. Buskers play some local folk songs with a little dance. Constellation of flame, fully filling my head. So I buy the ticket, I don't think twice, I'm extra price. Street snacks, old buildings, gramophone. I wanna do all of this with you. Sunday morning, wake up very early. I wanna do all of this with you. I'm gonna be the man who's gonna make you happy, girl. Take you where you want. 7 and 24, entertaining dancer on the street, a shopping spree. I said I'm gonna be the man who's gonna make you happy, girl. Take you where you want. 7 and 24, entertaining dancer on the street, a shopping spree. Snacks, old buildings, gramophone. I wanna do all of this with you. Sunday morning, wake up very early. I wanna do all of this with you. Gonna be the man who's gonna make you happy, girl. Take you where you want. 7 and 24, entertaining dancer on the street, a shopping spree. I said I'm gonna be the man who's gonna make you happy, girl. Take you where you want. 7 and 24, entertaining dancer on the street, a shopping spree. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu lagi di acara RRI Live Music Produksi RRI Mataram. Dan malam hari ini bersama kami berdua kembali ya. Ada Yaning dan juga
Ada Diva di sini ya. Jadi untuk pemirsa yang saat ini bersama kita bisa didengarkan langsung juga di channel UCTV, di channel 130 RRI Net dan bisa juga di kanal YouTube RRI Mataram Official dan juga RRI Playgo tentunya di frekuensi 104,2 MHz. Dan tentunya ya Ning, hari ini kita nggak berdua aja nih. Ada gestar yang udah gabung sama kita nih, sobat kreatif yang udah didengar tadi ya. Siapa nih? Mbak Ening bisa di spill dong. Tadi sudah kelihatan ya gayanya nggak biasa, musiknya juga nggak biasa dan pastinya bikin pemirsa dan juga pendengar jadi sangat penasaran. Langsung aja kita sapa, ini dia Paris Hassan. Halo, selamat malam. Saya Paris Hassan bersama Yes. kawan saya The Tune Makers. Oke, Oke. ada 2 orang lagi ternyata ya. Iya, nggak cuma Paris Hassan aja, tapi ada juga Ali Akbar di drum. Dan ada juga Roni ST di cello. Wah. Yes, betul banget. Tadi juga Kak Paris Hassan nggak cuma nyanyi doang ya, tapi main gitar juga, mainin harmonika juga ya. Penasaran banget gimana sih cara bagi ini ya konsentrasinya ya sambil nyanyi juga. Nanti kita bakal obrolin itu lebih jauh. Tapi supaya pemirsa dan juga pendengar lebih dekat ya dengan Kak Paris Hassan dan juga Kak Ali Akbar dan juga Kak Roni ST, kita bakalan kenalan dulu ya dari Kak Paris Hassan. Aku penasaran, apakah Paris Hassan itu adalah nama asli atau nama panggung aja? Nama asli kebetulan nama depan dan nama belakang saya Paris Hassan. Oke. Hanya 2 itu, Paris Hassan. Paris Khairana Hassan. Oh, diambil Paris Hassannya aja. Oke, selain itu ada juga Kak Ali Akbar di drum. Ya. Iya. Apakah kalau aku nggak salah nih kayaknya pernah ketemu sih sebenarnya sama Kak Ali Akbar. Aduh, ketemu Bener di nggak? mana nih? Kayaknya kita satu kampus. Iya, kalau nggak salah sering dipanggilnya itu Abah. Bener nggak ya? Bener nggak? Panggilan dulu. Panggilan zaman dulu ya. Oke, dan selain itu ada juga Roni ST di cello yang biasanya kalau kita lihat di band itu ya biola lah seenggaknya ya di tapi ini cello. Wah, kita juga bakal ngobrolin tentang gimana sih Kak Roni ST ini bisa bergabung dengan Paris Hassan dan mainnya cello gitu. Boleh diceritain mungkin ketemu sama Paris Hassan dan kenapa main cello gitu? Kenapa main cello? Karena suka main cello. Karena suka main cello ya. Iya, sejak kecil ya. Punya mimpi itu memang, punya mimpi. Karena aku suka dengerin musik klasik tuh. Dan setiap kali mendengarkan musik klasik itu, komposisi-komposisi itu yang lebih sensitif itu saya ke cello memang, ke instrumen yang low frekuensinya. Ya seperti itu sih. Tapi kalau soal ketemu sama Paris Hassan itu awalnya dari Instagram ya, DM ya. Dia DM saya. Siapa yang DM duluan? Oh, Kak Paris. Seperti itu. Kebetulan dia sedang menyelesaikan albumnya, jadi saya membantu untuk, dan dia membutuhkan string gitu, maksudnya cello. Oke. Oke, keren banget ya. Kalau gitu sebenarnya kan memang dari awal pinginnya main cello. Tapi apakah alat musik yang dikuasai cello aja? Karena kan di Mataram cello kan kurang ini ya, kurang banyak Kurang gitu. terdengar mungkin ya. Iya, kayak mungkin bahkan pemirsa ada yang biolanya gede banget. Kirain biola yang gede gitu ya. Iya. Jadi apakah sedari awal memang belajarnya cello saja atau ada alat musik lainnya? Yang unik di Indonesia itu kan hampir banyak alat instrumen yang akrab sama anak muda itu kan gitar ya. Iya, betul betul. Kadang orang asing juga bingung lihat orang Indonesia itu kok gampang sekali bisa main gitar gitu. Padahal kalau di tempatnya dia harus sekolah, harus studi. Ya gitar bisa, piano bisa. Wow, jadi nggak cuma Hampir satu. semua mau dibabat habis nih. Jadi Iya, nanti. awalnya dulu saya violin gitu. Oh, Violin, setelah itu karena memang ini impian saya sejak dulu gitu ya. Oke, kayaknya habis ini boleh kita coba-coba belajar main Boleh, cello kita ya. coba-coba ya. Lanjut, Oke. kita ke sebelah ya. Tadi kita udah ke sebelah kiri, sekarang kita ke sebelah ujung kanan. Oke. Ada Kak Ali Akbar.
Halo Kak Ali. Juga. Juga. Oh, lo juga. Oke, Kak Ali, kan tadi kalau Kak Roni kenalannya lewat DM. Apakah kenalannya lewat DM juga atau lewat Facebook nih mungkin? Enggak Yang juga. lebih lama lagi. Jadi kita ketemu tuh di Taman Budaya. Oke. Biasa malam Rebo tuh bos ya. Ada warjak lah dulu. Oh iya benar. Nah, kita kan jadi para yang suka musik suka ngumpul di sana itu. Jadi secara nggak sengaja ya ketemu di sana. Oh, nggak sengaja jadi satu. Iya. Sesimpel itu. Oke. Oke, kali mungkin biar terlihat lebih jelas lagi wajahnya oleh para pemirsa, boleh dadah-dadah dulu di kamera? Iya, sebelah mana kameranya? Lambaikan tangan. Iya, jangan disembunyikan wajahnya ya. Oke, kalau gitu kenapa waktu itu bisa klop gitu sama Kak Paris kan? Sebenarnya kan di situ banyak banget musisi. Kok bisa akhirnya Kak Ali Akbar yang bersama dengan Paris Hasan? Saya juga bingung juga itu. Oh, berarti ntar dikonfirmasinya sama Kak Paris aja ya. Secara genre kita jauh sekali gitu. Beliau kan doyannya kayak Dylan, terus yang folk, sedangkan saya Zeppelin banget gitu. Wow. Tapi karena apa ya? Yang namanya intens tuh pasti perlu proses gitu. Dari sana saya ngelihat beliau benar-benar menghargai proses itu yang ngebuat oke lah, bisalah diikutin gitu ya. Oke. Enggak drama. Oke, itu dia ya untuk Kak Ali. Mungkin Dipa ada yang pingin. Ada sih sebenarnya. Ini Kak Ali sejak kapan sih menyukai musik sebenarnya? Apalagi drum nih. Iya. Iya, kapan? sih pas kuliah gitu dan agak telat juga. Oke. Kuliah semester 5. Sekarang semester? Sekarang udah kuliah. Oh, kirain masih ya. Oke, karena wajahnya kelihatan muda ya. Iya, betul banget nih Yaning. Oke, itu dia ya. Jadi nggak ada yang namanya terlambat nih. Kalau udah niat mau belajar, pasti bisa terkejar dengan yang udah belajar bertahun-tahun. Iya, benar banget. Dan terakhir kita ada vokalisnya langsung nih. Iya, Kak Paris biasanya, nih. Halo. Yang dari tadi Dipa udah penasaran banget ya. Ini tadi udah main gitar, terus main harmonika juga, Iya. nyanyi juga. Itu gimana caranya Kak Paris? Keterbiasaan sih, Keterbiasaan. sering melatih. Oke, sering latihan ya. Iya. Tapi kalau alat musik yang paling pertama banget dikuasai gitar. Betul, gitar. Gitar dulu Ya, ya. gitar dulu. Setelah itu harmonika. Kemudian harmonika, sempat belajar keyboard juga tapi nggak betah. Oke. Tetap ke gitar dan harmonika. Oke. Tapi tadi kelihatan nggak sih sama pemirsa kalau di kaki juga ada rebana? Tamborin. Oh tamborin. Oke. Bukan rebana ya? Bukan. Main tamborin juga di bawahnya. Tapi kayaknya biasanya bukan tamborin ya yang dijedak-jedukin ya. Kadang-kadang itu si kick drum itu yang besar, Oke. tapi kayaknya dia kebesaran gitu ya, secara visual, secara look. Oke, biar kelihatan lebih estetik gitu ya. Dan Kak Paris sendiri ini sejak kapan bermusiknya? Kalau soal mungkin bisa main gitar tuh jadi patokannya. Saya belajar gitar waktu SMP, SMP. ya kelas 2. Oke, kelas 2 SMP ya, Itu udah pertama kali belajar musik, belajar gitar itu. belajar musik. Berarti sampai sekarang kesibukannya bermusik terus nih ya, Bermusik dan grafis. grafis. Wah, Oke. ternyata nggak jauh-jauh dari seni ya. Iya bener banget. Kalau gitu karena sedari kelas 2 SMP dari muda banget gitu ya, udah terjun ke dunia musik. Yap. Jadi kita penasaran juga sebagai seorang musisi sekarang ini kesibukannya apa? Kebetulan lagi proses penggarapan album perdana saya. Oh, sedang proses nih, kita tunggu ya untuk Sekarang albumnya. prioritasnya sih itu. Oke. Sudah ada mungkin kabar-kabar kapan akan rilis albumnya? Nanti kita tunggu tipis-tipis saja. ya kabarin. Tapi single sudah ada rilis dua single di teman-teman bisa akses di Spotify atau apapun platform yang kalian punya di handphone. Ada 2 lagu sudah rilis. Kemudian dalam waktu dekat, insya Allah album.
Amin. Jangan Semoga lupa segera ya. dimasukin di Pro 2 juga biar bisa didengerin kan sama sahabat kreatif. Dan untuk sahabat kreatif, buat yang baru bergabung di malam hari ini, mungkin yang gabung di YouTube RRI Mataram Official bisa juga gabung di UCTV di channel 130 UHF ya, dan juga didengarkan di RRI Play Go, tentunya di frekuensi 104,2 MHz. Dan selanjutnya kita akan dengerin dulu ya lagu satu dulu ya dari Kak Paris Hasan dan kawan-kawan nih sahabat kreatif. So lagunya apa? Stay tune terus. Glitter watch on my lip, hands sticking. How much longer should I wait? It has never been this long before. Too many smokes and caffeine. What's my age again? Grab my phone and started type message. See if I can find something. Like little watch keeps ticking. Strolling around somewhere I don't know, but I have someplace to be, and that's for sure. The train ain't gonna be rolling when it's real. Like little watch keeps ticking. There's no train not gonna be rolling. There's no ticket at the moment. This kind-hearted driver wrote me, and he said that I'm just doing well. Like little watch on my lip, it's ticking. How much longer should I wait? It has never been this long before. Too many smokes and caffeine. What's my age? Grab my phone and started type message. See if I can find something. Well, strolling around somewhere I don't know, but I have someplace to be at, that's for sure. The train ain't gonna be rolling on its rail. Like little watch keeps ticking. Like little watch keeps ticking. Like little watch keeps ticking.
Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Halo pemirsa RRI Net, kembali lagi di RRI Live Music yang tentunya hari ini bersama Kak Paris Hassan dan kawan-kawan ya. Iya benar sekali, dan pastinya kita kepo banget sama lagu yang tadi sudah dinyanyikan oleh Kak Paris Hassan yang judulnya Black Leather Little Watch. Watch. Wow. Black Little Watch. Ini tentang apa nih lagunya Kak Black Paris? Leather Watch dari judulnya itu artinya kita tahu artinya jam tangan hitam, jam tangan kulit warna hitam. Kenapa saya mengambil benda itu jadi menjadi judul lagu ini? Karena hari itu adalah hari dimana saya kayak berpacu dengan waktu. Oke. Iya, jadi saya senang menggunakan metafora sebenarnya dalam penulisan lagu atau musik saya. Sehingga contohnya dalam hal ini Black Leather Watch, jam tangan hitam, karena hari itu saya sedang berpacu dengan waktu. Hari itu saya harus ketemu dengan seseorang, saat itu juga ya benda itu mewakili hari itu gitu. Mengingatkan hari itu. Akhirnya Sangat ketemu. spesial. Ketemu. Oke. Kirain gak jadi ketemu. Kayaknya spesial banget ya sampai dijadikan sebuah lagu. Kira-kira siapakah orang itu? Asik. Sekarang dia jadi istri saya. Sudah keduga. Iya ternyata ya pemirsa sudah ada yang punya. Aduh, pastinya pemirsa mungkin patah hati nih baru tahu Iya ya. jadi yang mau tanya-tanya nomor HP-nya di mana bisa hubungin Kak Paris Hassan, bisa sih kalau mau temenan ya, asal Boleh jangan lah, PDKT boleh ya. Mau ngundang manggung atau apapun. Oke, untuk Kak Paris Hassan kita pengen tahu nih, kayaknya lagu yang dibawakan sebagian besar itu genrenya nggak begitu familiar ya di Nggak biasa ya. di Mataram dan Ini juga sebenarnya di NTB. genrenya itu apa nih Kak Paris Hassan? Sebagai supaya mudah menyebutnya atau mengidentifikasinya, saya akan menyebutnya folk blues. Folk blues. Folk blues. Oke. Oke, Dan jadi ada itu- sedikit sentuhan country-nya gak sih Yap, sebenarnya? Betul. Iya. unik Itu banget tadi ya. kita dengar, oh ada sentuhan country-nya nih. Betul sekali. Betul. Pasti Dipa juga senang dengerin musik country ya. Mas? Iya benar banget. Makanya tadi seneng banget, kayak seru banget dengerinnya kayak. Nah, kenapa sih kok memilih genre yang maksudnya nggak umum banget gitu? Kenapa nggak yang umum, kan biasanya lebih mudah ditembak gitu kan di pasaran? Kenapa sih Kak? Sesederhana saya menyukai genre tersebut. Oh, oke. Suka aja gitu ya. Yang penting Kayak suka, pas ya. di hati. Iya, Betul. pas. Karena apa yang dilakukan dari hati itu pasti outputnya bakalan bagus ya. Tapi selain genre folk blues ini, Yap. sebelumnya ada coba genre lain juga nggak? Masih di lingkaran yang sama sih. Kayak rock and roll. Tapi masih sama rootsnya, akarnya tuh masih dari blues. Oke. Oke. Tapi berarti dari dulu menikmati musik dan juga belajar musik itu sudah dengerinnya lagu blues, lagu country. Secara nggak sengaja iya, dengerin lagunya The Beatles. Oh, Ya, pantas aja. pantes ya, pantes. Secara nggak sengaja dulu. Oke, untuk Kak Paris Hassan awalnya kan main musik dulu. Ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk nyanyi juga? Suatu hari saya diajak oleh sahabat saya untuk mengisi harmonika di kelompoknya dia. Terus sehingga entah kapan terus dia meminta saya untuk kamu nyanyi aja gitu. Dari sana lah. Wow. Secara accidentally. Accidentally. Dan tiba-tiba menemukan bakat baru. Akhirnya berkelanjutan. Ya, saya kira begitu ya. Tapi kalau disuruh pilih nih, milihnya main musik atau nyanyi? Kalau disuruh pilih salah satu, Maksudnya nyanyi, maksudnya main sama-sama musik aja atau nyanyi aja? Atau gitu? keduanya. Susah sih. Susah ya. Kayak itu hal yang tidak bisa dipisahkan Iya, ya. kayak sendal gitu.
Oh, kiri oke. kanan. Oke, kayak gitu ya. Tapi Kak Paris di posisi ini sampai di posisi ini ya tentunya ada orang dong di belakangnya yang mendukung. Siapa nih? Boleh dong dikasih tahu pemirsa RRI Net. Oh ya, untuk teman-teman yang sangat mendukung saya di musik, secara musikal ada studio namanya Arif Tone di daerah Gunung Sari sana. Saya rekaman di sana, saya dibantu oleh beliau dan saya dibantu dalam hal memanage banyak hal dalam hal teknis dan sebagainya oleh ROOM Management dan tentu saja dua kawan saya yang ada saat ini The Tune Makers, Asik. ada Roni ST dan Ali. Mereka yang sangat membantu saya dalam hal ini. Oke, boleh dong tepuk tangannya pengunjung semuanya, pemirsa. Waduh, bahkan mencurahkan ucapan terima kasih dan syukurnya ya atas orang-orang yang mendukung tuh kayak, aduh kena banget gitu. Oke, Kak Roni pingin banget nanya nih, kenapa akhirnya memutuskan untuk setuju untuk membantu mengisi musik di lagu-lagunya Paris Hasan? Saya tuh lihat Paris Hasan itu udah lama sebenarnya. Ya itu tadi disebutkan sama Ali tadi di Warcek itu. Saya pertama kali lihat dia itu di situ. Ya saya lihat anaknya unik ya, unik dalam artian di generasi dia gitu. Khususnya di sini di Lombok gitu. Karena sepertinya kok aku belum pernah nemukan anak bermain seperti ini gitu, bermain di musik ini. Tapi cukup lama ya. Setelah itu aku lupa tahun berapa gitu terus dia DM saya gitu. DM di Instagram dan itu baru 3 bulan aku buka. Aku kan memang aku memang ini PHP. Waduh. Aku memang ini nggak aktif di medsos toh. Tiba-tiba dibuka loh kok ada siapa Parisa? Rana. Aku biasa panggil Rana kan ya. Oke. Dia minta saya untuk membantu dia untuk di albumnya gitu. Ada string solo. Ya saya iyakan dalam artian kita ketemu dulu gitu aja sih. Ketemu ya udah ngobrol biasa kayak gitu kan. Lah udah ngobrol ya sudah di situ oke kalau gitu. Kayak dapat chemistry-nya gitu ya. Ya lebih pada gini sih kalau aku senang dengan teman-teman yang mau berkarya itu aja. Oke. Selain karena punya kedekatan kalau jangkring mungkin enggak ya, tapi aku termasuk suka sama blues, folk itu pasti. Oke, ternyata punya grup lain juga gitu ya bermain orkestra ya. Aku dulu mendirikan namanya Forum Gesek. Forum Gesek di Mataram jadi untuk teman-teman string. Oke. Setelah itu terus sama teman-teman itu juga mendirikan LLO namanya Lombok Light Orchestra sampai sekarang ya. Sampai sekarang luar biasa ya. Untung aja dibaca DM-nya ya. Lama juga ya. Oke, itu cerita dari sisinya Kak Roni. Kenapa memilih untuk okein gitu, untuk gabung bersama dengan Paris Hasan. Nah sekarang Kak Ali Akbar, gimana nih keputusannya untuk setuju gitu, bantu Kak Paris Hasan? Awalnya tuh cuma iseng-iseng gitu. Jadi nggak ada niat karena dari genre kita jauh sekali gitu. Kan saya suka agak yang ada tahu sendiri kan Zeppelin gitu, hentakan yang gimana. Tapi karena proses gitu ngelihat orang kok tekun sekali gitu dengan hal apa yang dibawa gitu. Jadi secara nggak langsung jadi apa ya? Timbul respect tuh gitu. Oh iya ya. Jadi coba denger Dylan, coba denger Johnny Cash dan sejenisnya itu. Dari sana. Dari sana ya. Dari sana ya. Selain genre yang Kak Ali suka, ada genre lain juga mungkin yang jadi favoritnya? Mentok di sana sih, rock and roll, blues. Oke. Sama coba lagi dengar folk. Karena gini, ada 2 hal yang bisa buat saya distraksi dari dunia yang agak penat asli. Asik. Kayak jadi pelampiasan gitu ya. Jadi yang pertama tuh musik sama skateboard gitu. Mungkin setelah ini bakalan ada atraksi skateboard. Iya, skateboard sambil main musik. Oke deh, kalau gitu kita kayaknya lanjut ke Kak Paris Hasan. Dan untuk pemirsa RRI Net,
nanti juga bisa bergabung ya sama kita. Jadi nggak cuma kita nih yang interaksi sama Kak Paris dan kawan-kawan ya. Bisa gabung di UCTV di channel 130 UHF dan juga di YouTube RRI Mataram Official. Dan juga buat yang mau tanya-tanya bisa banget di 0370 644 679 atau 081802 057000 ya. Wow. Dan untuk Kak Paris Hasan nih. Yap. Untuk lagu berikutnya kayaknya Lagu sebentar saya boleh lihat Lagu Gasolin. Gasolin ya. Judulnya. Gasoline. Apakah lagu ini mewakili Mewakili kita semua sekarang nih ya? yang sekarang kayaknya. Ada yang naik gitu harganya. Oh iya betul. Iya, pas Gasoline banget lagi kan high, ya. guys. Wah, ini lagunya kayaknya hype juga nih. Enggak sih, tapi lagunya slow down. Slow Semoga down. besok harga Ayo udah. Iya. Pokoknya Siapa kita tahu- slow down aja, tetap semangat ya. Tetap semangat. Apalagi kan baru ulang tahun nih RRI ke-77 Kak. Selamat Boleh ulang dong tahun diucapkan RRI. dulu. Selamat ulang tahun buat RRI, semoga tambah mengorbit, tambah sukses selalu, amin. 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 Dan selanjutnya kita bakal dengerin dulu ya satu lagu dari Kak Paris Hasan dan kawan-kawan dan judulnya adalah Gasolin. Stay tuned. The more you look, the more you find out. And I've got a flat tire and gasoline running out. Down the streets, people got burned, ears catch a voice. Where I headed, the more you look, the more you find out. Papers on the desk in a very well dressed man, looking for an occupation in some strange land. Down the streets, people got burned, ears catch a voice. Where I headed, the more you look, the more you find out. Taking my bag, and I'm taking my list. I turned right on, and I'm ready for work, yes. Go down the streets, people got burned, ears catch a voice. Where I headed, the more you look, the more you find out. Pull it over to the side of the streets. Sometimes carry out nothing to bring.
Hurry over, gotta get some gasoline, man. Might be tired, but you know we'll never quit. Gasoline is all that I need. Gasoline is all that I need. Gasoline is all that I need. Put it over to the side of the street. Sometimes it's scared you have nothing to pay. Put it over, gotta get some gasoline, yeah. Might be tired, but you know we'll never quit. Gasoline is all that I need. Gasoline is all that I need. Gasoline is all that I need. Menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat, imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar, dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga. RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Spit all the rubbish out of your mind, 'cause you've been through it all the time. Ain't not about to gonna read up all of these things by now. I'm sure
I got no doubt I won't think about it twice. And I got this bullet fully loaded. So I put this gun with a steady cock shot. Guns and bullets. Oh, guns and bullets. And I feel you will. I feel you will. Oh, shoot down. I'm gonna shoot you down. Right here, right now. Oh, I'll shoot down. I'm gonna shoot you down. Now your last words. I tell you what, this is gonna be fun. Show you how to play with bullets and guns. I tell you what, this is gonna be fun. Show you how to play with bullets and guns. I tell you what, this is gonna be fun. Show you how to play with bullets and guns. I tell you what, this is gonna be fun. Show you how to play with bullets and guns. Oh, you gonna wish you got shot for 100 times. 'Cause it turns out you feel good to become the bullseye. I shoot down. I'm gonna shoot you down. Right here, right now. Oh, I shoot down. I'm gonna shoot you down. Now your last words. I tell you what, this is gonna be fun. Show you how to play with bullets and guns. I tell you what, this is gonna be fun. Show you how to play with bullets and guns. I tell you what, this is gonna be fun. Show you how to play with bullets and guns. I tell you what, this is gonna be fun. Show you how to play with bullets and guns.
Oke pemirsa RRI Net, kembali lagi di RRI Live Music, tentunya produksi RRI Mataram. Yeay. Dan barusan kita dengerin single dari Paris Hassan yang judulnya Guns and Bullets. Aduh agak serem ya judulnya sebenarnya. Tapi lagunya seru, gimana dong? Kita dari tadi di belakang kalau misalnya ada behind the scenes ya, kita nggak bisa diem nih dari tadi. Tapi untuk tidak terjadi kekacauan, kami menahan diri. Iya betul banget. Tapi sebelum kita menerka-nerka lebih jauh nih ya, sobat kreatif dan pemirsa RRI Net, kita bakal tanya nih, apa sih sebenarnya makna dan arti dari lagu Guns and Bullets ini sendiri, Kak Paris? Oke. Halo, Guns and Bullets. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya senang memakai metafor di dalam penulisan musik saya. Termasuk juga Guns and Bullets ini adalah contohnya. Kenapa Guns and Bullets? Kenapa pistol dan peluru? Bagi saya, ini adalah pistol. Asik. Iya. Ya dong. Pelurunya mana nih? Pelurunya? Kalian tahu kayak selongsong yang dimasukin ke dalam peluru itu? Iya. Saya menganggapnya ini harmonikasa itu. Karena bentuknya juga mirip ya sama Atau, selongsong. Instrumen ini adalah guns, adalah senjata, kemudian yang dikeluarkan oleh mereka adalah peluru. Oke. Kayak gitu. Nah iya dalam banget ya. Dalam Jadi ya. memang setiap apapun bisa dijadikan lirik lagu sebenarnya. Jadi ya semua inspirasi bisa datang dari mana aja. Betul banget. Tadi juga ada gasolin nih. Aduh, itu apa lagi tuh Kenapa untuk artinya gasolin? tuh? Kenapa gasolin? Gasolin adalah bahan bakar. Iya asik ya. Nggak salah sih. Maksud saya, gasolin ini kenapa saya memakai bahan bakar bensin? Karena suatu hari saya pernah kehabisan bensin. Ya pengalaman semua orang. Tapi masing-masing punya spesialnya sendiri. Bagi saya hari itu kita nggak butuh bensin, kita bisa jalan. Kita bisa jalan kaki, kita bisa pakai sepeda, kita bisa pakai cidomo. Jangan terpaku pada satu faktor untuk mencapai sebuah tujuan. Makanya saya bilang the more you walk, the more you find out di lagu tadi. Semakin banyak kamu berjalan, semakin banyak yang kau temukan. Jadi gitu. Oke, kalau tadi bensinnya habis jadi lagu, nanti bannya pecah jadi lagu juga. Bisa juga nih. Aduh. Oke, kalau gitu kita udah ngobrol. Sekarang kita bakal main game. Ya benar banget. Jadi kalau ada bintang tamu nggak lengkap kalau kita nggak kerjain dia. Ini game singkat dulu ya. Masih ada yang lainnya nanti bakal kita kerjain juga. Tapi untuk yang sekarang ini nama gamesnya TTD. Bukan apa tuh tanda TTD? tangan ya. Tapi tanya-tanya dong. Tanya-tanya dong. Ini jadi gamesnya adalah kami akan memberikan 5 pertanyaan. Di 5 pertanyaan ini akan ada pilihan dan harus dipilih secara cepat. Oleh ketiganya ya, Mbak Yani Iya, ya. langsung tiga-tiganya milih. Langsung nih. Teriak aja gitu. Misalnya nasi apa singkong? Singkong gitu. Tuh. Siap. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Oke. Konser di panggung festival atau di kafe? Wow, sama ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke yang kedua dulu. Pertanyaan kedua. Kedua, ini ada games lagi R&B ini. dance atau rock? Wow, sama lagi. Oke, yang ketiga, kita lanjut lagi. Sembalun atau senggigi? Ini udah sehati banget kayaknya. Iya, tidak bisa dipisahkan sepertinya. Yang terakhir ya, penyair atau penyiar? Oke. Bingung nih. Kok sama semua jawabannya? Kompak banget ya. Oke, terakhir nih. Tanya-tanya tapi satu-satu yang jawab nih. Musisi favoritnya siapa nih dari Kak Paris? Johnny Cash. Oke, selanjutnya dari Kak Roni. Apa ya? Enggak ada deh aku. Nggak Nggak ada. ada. Masa sih nggak ada? Mungkin dari musisi klasik
Siapa? Aku suka suka siapa ya? Oh, Debussy. Oke. Kalau Kirain tadi dari mengagumi diri sendiri. Iya. Karena saking nggak adanya ya. Kalau Ali Kak Ali Akbar, Masih Zeppelin, Bonham. oke, tetap pada pendiriannya. Oke, baik. Orang yang sangat berpendirian. Oke deh kalau gitu karena pertanyaannya dan jawabannya sama semua, kita kayaknya gampang ya. Jadian ya. Oke, kita kayaknya bakal gampang nih untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Kenapa milih konser di panggung festival daripada di kafe? Kenapa nih? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena vibe-nya lebih seru di festival sih. Ya, Kalau di kafe nggak bisa jingkrak-jingkrak gitu ya? itu juga. Terus perform di depan orang yang nggak mengharapkanmu perform. Pernah banget pasti ngerasain rasanya nyanyi di kafe terus kayak bisa nggak dikecilin? Bener, wow. Aduh. Merasakan juga, ya. Oke, ke pertanyaan kedua, R&B atau rock semuanya jawab. Tapi yang lain tadi belum jawab. Kalau Karoni, kenapa milih festival? Sama ya, mirip ya alasannya ya? Ya sama sih, festival kan. Sama ya. Apa? Sebenarnya bukan soal besarnya kalau menurut saya festival itu. Kalau buat teman-teman apalagi pengkarya ya, yang penting adalah pengkarya. Ya itu tempat dia kalibrasi ya, kalibrasi karyanya gitu. Jadi tadi itu kita nggak berharap orang itu langsung suka sama kita gitu. Itu sih sebenarnya penting kalibrasi ya. Oke, kalibrasi ya. Kalibrasi karya. Oke, kalau Kak Ali Akbar sendiri, kenapa nih milih festival? Ngekor dah sama juga. Ngekor, oke. Ikut aja Ikut ya. aja ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Stop dulu biar nggak maraton terus ya mic-nya ya. Kenapa milih musik rock daripada R&B? Rock itu Rock. bagus. Rock itu bagus ya. Sesuai selera. Malu macut bre, masa suka R&B? Oh, oke. Sesuai dengan style bajunya juga. Oke, kalau Kak Paris? Karena saya suka adrenalinnya dari musik rock. Gimana tuh adrenalinnya tuh? Ya kayak powerful gitu. Oke. Kalau R&B lebih kalem ya. Oke, Kalau kita ke Kak Roni. Kak Roni, kenapa? Rock artinya keras, kan batu toh. Keras jadinya. Ya, kita harus punya prinsip kalau menurut saya. Oke. Hidup itu harus punya prinsip dan kita harus mempertahankan prinsip itu, memperjuangkan itu. Luar biasa. Ampun, Tadi lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, sembalun atau senggigi? Senggigi tadi ya? Kenapa senggigi? Soalnya dekat. Iya sih benar, Iya bisa sih. juga. Kalau saya ditanya gitu saya juga maunya ke senggigi ya. Atau mungkin karena itu pantai, lebih suka pantai daripada gunung, ada faktor itu juga? Sebenarnya saya lebih suka gunung sih. Tapi milihnya senggigi. Dari suhunya ya, dari Suka yang ikannya, adem. ya. Tapi senggigi dekat. Oh ya. Milih yang deket aja deh. Apa Kak Ali dan juga Kak Roni sama karena dekat? Atau ngekor lagi nih Kak Ali. Kapok. Kemarin terakhir tuh kita minggu kemarin tuh kapan? Terakhir Sembalun tuh kapok dingin sekali. Enggak Oke. Nggak sanggup. Enggak sanggup dingin. Kalau Kak Roni? Kak Roni nggak sanggup dingin juga atau ngikut? Aku tadi belum milih deh kayaknya. Oh, belum milih. Sekarang Maunya tolong milih dipilih. apa Kak Roni? Sembalun sih aku. Oh, semalu. Oh, ini yang beda nih kali ini beda. Iya. Suka Oke. ngopi soalnya kalau ngopi di pantai kayaknya gerah gitu jadinya. Betul karena kopi. Oh benar ternyata. Benar terbakan kita ya. Sajang ya. Oke, ditahan dulu mic-nya karena ini pertanyaan terakhir, penyair atau penyiar. Pernah mencoba mungkin bersiaran dengan beberapa teman, mungkin podcast atau memang karena lebih hobinya tuh nulis gitu daripada speak bicara gitu. Ya kaitannya sama lirik lagu ya kalau aku penyair. Dan memang aku suka sastra. Suka baca buku. Ya. Pasti rata-rata musisi sama ya, karena suka sastra dan suka musik dipadukan menjadi satu. Jadilah karya yang nggak cuman puisi aja, nggak cuman musik aja, tapi bisa dibilang Benar, karena dari sana inspirasinya gitu kan. Kayak tadi bensin habis jadi inspirasi juga. Besok bannya bocor jadi inspirasi juga. Banyak inspirasi ya yang bisa digali kalau udah namanya musisi. Apapun bisa jadi lagu nih. Kalau Kak Paris Hasan sendiri kenapa milih penyair daripada penyiar?
Karena ya kaitannya betul tadi dengan kosakata, dengan literasi, karena itu akan sangat membantu saya di penulisan lagu. Oke. Iya, gitu. Kak Ali mau ngekor lagi? Mungkin karena doyan menghayal gitu kan. Oh, doyan menghayal. Oke. Jadi kalau ngebaca sesuatu tuh kayak imajinasi tuh gitu. Lebih ngembang daripada Oke. Nggak jauh-jauh dari baca buku, dari menghayal ya. Tapi emang kalau menghayal tuh apalagi Dipa nih kalau sendiri ya lagi menghayal, pengen banget nih nulis juga ya. Iya. Tapi kadang pas menulis lupa juga. Iya langsung bener lupa, banget. gitu Pernah kan. nggak ngalamin itu Kak? Kayak udah dapet inspirasi tapi karena nggak sempat nulis jadinya lupa. Pernah rasa jengkel. Iya. Sama. Kesel banget ya pasti rasanya ya. Terus apakah setelah itu berusaha untuk apa ya tadi apa atau ya udahlah mungkin bukan rezekinya gitu. Kadang-kadang dibiarin aja, nanti balik sendiri deh. Dibiarin aja, nanti balik sendiri ya. Dan kita juga nanti bakalan balik lagi nih pemirsa Erinet. Setelah kita dengarkan satu lagu dulu dari Paris Hassan dan kawan-kawan dengan Hilly Billy Feel. So, jangan kemana-mana, tetap di sini. Got a picture taken at an old and rustic place, and I hold it in my hand. She's a long-haired girl in my chest. When it's kinda healed, Billy feel deep down inside of me. Oh, it's kinda hillbilly feel deep down inside of me. Singles are the song, and her feet tap on the shiny floor. And she's making move and dancing while my string strummed up and down. And it's kinda hillbilly feel deep down inside of me. Oh, when it's kinda hillbilly feel deep down inside of me. Father says that I will be a man and take down wheels, and wearing tie and leather shoes, driving through the miles for living. When it's kinda hillbilly feel deep down inside of me. And it's kinda hillbilly feel deep down inside of me. Oh, it's kinda hillbilly feel. Oh, it's kinda hillbilly feel. And it's kinda hillbilly feel deep down inside of me. When it's kinda hillbilly feel deep down inside of me. And I got a picture taken, old and rustic place.
Kembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music. Sahabat kreatif, pemirsa dan pendengar RRI Net masih di RRI Live Music produksi RRI Mataram. Wah, seru banget malam hari ini ya Dipa ya. Betul banget, tadi kita udah dengar beberapa lagu juga. Dan tadi terakhir Hillbilly Feel ya. Hillbilly Feel. Hillbilly. Wah. Apa itu hillbilly apa tuh ya? hillbilly ya? Kayaknya agak baru tumben kita dengar gitu. Apa itu hillbilly? Betul banget. Nah, kalau tadi kita udah main games, ini berikutnya kayaknya lebih ke challenge. Iya, betul banget. Karena Challenge kita sudah capek jadi presenter, jadi kita akan tukar posisi. Sekarang kita yang akan jadi bintang tamunya. Tentunya Dan di dalam Gemes, games untuk orang-orang famous. Oke, jadi di sini nanti kita akan secara acak ya memberikan teks untuk Kak Paris, Kali dan juga Kak Roni, dan harus dibacakan masing-masing. Nanti ada yang menjadi presenter, ada jadi pembaca berita dan juga sebagai penyiar. Ini dalam rangka juga untuk memeriahkan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-77 ya. Yeay. Oke deh kalau gitu kayaknya kita bakal kocok arisan dulu Dipa. Kocok arisan Boleh? dulu? Iya. Sebentar. Dari kantong ajaib. Dari Oke. kantong ajaib sebentar, saya akan mengeluarkan dulu ya. Jangan nanti yang keluar Cing-cing. emas. Oh, bukan. baru 2 keluar. Oke, baru 2 ya. Entar ambil lagi 1. Ambil lagi 1. Tapi sebelumnya home pipa dulu deh. Siapa yang duluan nih? Home pimpa dulu Home pipa ya. dulu deh ya, biar Oke. fair ya. Oke, atau kita ini kasih satu-satu untuk diambil. Satu-satu dulu deh. Kasih satu-satu dulu ya, kayak Neng ya. Dipilih dulu, dipilih. Oke, dipilih. Yang terakhir nanti. Mungkin ini langsung aja Kak Paris. Oke, ya. ini yang terakhir. Oke, yang Satu terakhir. Iya, yang terdalam. Kayaknya yang terdalam akan lebih. Jangan dibuka dulu ya kakak. Oke, kita buka sekarang dari Kak Roni dulu kayaknya ya. Dibuka. Ada nama siapa di situ? Ada nama siapa di situ? Roni ST. Wow. Oh, nama sendiri. Nama sendiri ternyata dapatnya. Oke, kalau gitu kita buka langsung challenge-nya. Yang pertama Kak Roni Dibuka. bakalan muncul di layar. Jeng. Musik tegannya mana? Oke. Apakah bisa terlihat? Apakah terlihat? Bisa. Oke. Bisa? Oke, kalau gitu boleh dipinjamkan dulu mic-nya. Oke. Silahkan untuk dibaca. Nanti di sini ceritanya Kak Roni jadi presenter RRI Live Music dan ceritanya kita adalah bintang tamunya malam hari gantian. ini. Nanti kalau misalnya ada titik-titik bisa diganti dengan nama Kak Roni. Lalu kayak ngobrol gitu. Kayak tadi kan kita udah banyak kasih contoh kan ya. Ini yang di nomor Iya. aja. Iya dibaca. Untuk Semuanya atau? semuanya. Dari selamat malam sampai paling bawah. Oke. Kita challenge Kak Roni. Silahkan Kak Roni. Oke. Ya, selamat malam sahabat kreatif dan pemirsa RRI Net. Apa kabar hari ini? Asik. Ya, semoga baik-baik aja ya. Malam ini acara paling keren dan beken sejagat raya. Apalagi kalau bukan RRI Live Music. Ya, disiarkan dari RRI Mataram bersama saya Roni ST. Dan guest star kita Jeng. Oh, bukan ya. Iya, Oke, salah. gantian iya. Yaning dan Dipa. Iya. Terima kasih. Agak barbar ya. Oke. Ya, kita bakalan ngobrol seru bareng mereka dan dengerin lagu-lagu keren yang bakalan mereka bawain malam ini. Oke, langsung kita sapa ya. Oke. Yaning.
Dipa. Halo, kabar baik. Aduh seru banget ya. Iya. Gantian kita deh Kak. Seru ya. Oke. Ya, ternyata jadi penyiar seru kan Kak, jadi presenter. Iya Apa sih, abis seru. ini kita lanjut aja? Kita yang di situ. Apa yang ngangkat begini? Lanjut lagi ke Kak Paris Hasan. Kira-kira apakah isi di dalam kertasnya? Nama siapa? Jeng jeng. Paris. Wow, Wah, ternyata dapat mendapatkan nama masing-masing ya? masing-masing ya. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut ke teks berikutnya. Kalau tadi udah sebagai presenter, sekarang sebagai pembaca berita. Seperti Ayo. Oke, apakah pemirsa. bisa terlihat tulisannya? Iya, harus dibuka dulu sekarang kacamatanya. Iya. Asik. Kenapa biasa lebih panjang? Oke. Silakan. Sahabat kreatif, saatnya Pro 2 Info dan inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Roni Sianturi. Oke. Lanjutkan. Asisten 3 Setda NTB Dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan di era digitalisasi sekarang ini berita-berita RRI masih menjadi rujukan untuk mengetahui situasi dan kondisi seputar NTB. Eka mengatakan sebelum era digitalisasi, RRI merupakan media yang selalu dinanti-nanti informasi dan hiburannya. Apalagi saat bulan Ramadan, khususnya di daerah NTB, RRI adalah satu-satunya media yang didengar umat muslim menjelang berbuka puasa. Menurutnya, RRI merupakan salah satu media pembelajaran bagi masyarakat melalui udara. Asik. Hidup RRI, sekali di udara tetap di udara. Bisa lah ya. Nanti Bisa kalau lah baca ya. berita di Pro 2 minta tolong Kak Paris Hasan untuk datang. Bismillah direkrut. Bismillah direkrut. Oke, terakhir banget Kak Ali Akbar. Sekarang Apa ini? iya, Ngapain ya? jadi Ngapain ya? penyiar sekarang jadi penyiar. Iya. Oke, sudah muncul di layar, bisa terbaca? Oke, silakan Kak. Yang asik gitu Kak. Di flatter. Oke. Halo, hai sahabat kreatif. Oke, halo. Saatnya request time malam hari bareng saya Ali. Halo Ali. Bakalan menerima kamu dengan lagu favorit kamu. Yuk buruan request bisa via telepon 0370 644 679. Bisa via WhatsApp 081 802 57000 atau bisa ikutan juga via sosial media Instagram. Panjang sekali. Pro2 FM Mataram dan Facebook Pro2 RRI Mataram. Nah, sudah ada yang ikutan telepon? Halo. Ceritanya kita nelpon nih. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Dipa nih di Lombok. Pengen request dong Request lagu lagunya Paris Hasan yang gasolin. Oke, kalau gitu Yani juga mau request ya setelah ini untuk sahabat kreatif, pemirsa dan juga pendengar RRI Net, satu single dari Paris Hasan dengan Skiffle and Blues ya. Pemirsa, sahabat kreatif dan juga pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Live Music. 1, 2, 3, 4.
know. But it's a feeling now, well, it's through with me. 1, 2, 3, 4, what are you waiting for? 5, 6, 7, and 8, don't break loose. Whoa, any other thing ain't a priority, hell no. But it's the feeling now, it's through with me. I've been told how to rock and roll like Carter-Man. Say to get your kick, save a neck like Dick. I'm going crazy, but it's something between skill and blues. And all you gotta do, and all you gotta do is feel. One, two, three, four, what are you waiting for? 5, 6, 7, and 8, don't break no. Any other thing ain't a priority, oh no. But it's the feeling now, well, will with me. I've been told how to rock and roll like Carter-Man. And I said, get your kick, save and act like Dick. Or go wing crazy. But it's something between skill and blues. And all you gotta do, and all you gotta do, yes, feel. Always feel. Something between skill and blues. 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 I said something between skill and blues. Oke. Skiblet Blues by Paris Hassan, keren banget ya. Dan kalau dari tadi udah kita berdua terus yang bertanya-tanya nih Dipa, sudah giliran untuk sahabat kreatif, pemirsa dan juga pendengar untuk lebih dekat dengan Kak Paris Hassan, Kak Roni dan juga Kak Ali Akbar. Oke, sebelum itu pingin tanya dulu untuk Skiffle and Blues sedikit ya Kak Paris Hassan. Skiffle and Blues ini tentang apa? Semuanya pokoknya ditanya tentang apa? Skiffle and Blues adalah seperti judulnya menyebutkan genre musik ya. Musik yang kami mainkan ini adalah something between skiffle and blues. Skiffle adalah sebuah genre musik di Amerika sana yang kemudian populer di Inggris, dipopulerkan oleh sebuah band yang bernama The Quarrymen sebelum dia menjadi The Beatles. Oke. Ya, skiffle itu sendiri adalah musik yang dimainkan dengan
alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita, kayak misalkan papan mencuci zaman dulu itu yang kalau ketek gitu. Ya, terus ada bass yang hanya satu senar yang bunyinya kayak bass ya pengamen yang itu di jalan dum ya. Itu skiffle. Kemudian ada blues, seperti yang kita tahu blues adalah musik yang dari Amerika juga. Jadi sebenarnya musik yang kami mainkan ini adalah something between skiffle and blues. Jadi perpaduan antara keduanya. Oke. Jadi kayak gitu ya, sahabat kreatif. Dan berikutnya nih, ada yang ingin bertanya. Halo Kak Yaning dan Kak Diva, seru banget sih. Apalagi ada Paris Hasan malam ini, boleh nanya enggak kenapa milih genre musik ini dari Andini di Mataram? Siapa yang jawab nih, Kak Paris? Kak Paris deh. Ya. Halo Andini. Kenapa memilih genre ini? Karena dari awal saya mendengarnya, saya menyukainya. Sesederhana itu sih. Sesederhana Jatuh itu. cinta di pendengaran pertama ya. Bukan pandangan ya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ada Paris Hasan, tertarik deh sama Kak Roni yang main selo. Kalau mau latihan selo bisa nggak? Atau ada komunitas yang bisa kita ikuti? Kali-kali aja ntar ketemu Paris Hasan langsung. Hai. Dari Dian di Mataram juga. Halo. Oke, dari Kak Roni. Dari Kak Roni mungkin. Adakah komunitas yang bisa diikuti oleh Kak Dian? Ada, itu namanya Forum Gesek. Forum Gesek Mataram. Itu terbuka untuk umum? Ya, terbuka untuk umum. Kalau nggak punya selo boleh pinjem dulu? Nah, langkah lebih baik beli selo sendiri. Oke, harus ada modalnya dulu, nabung dulu ini Kak Dian. Oke, untuk mungkin nanti di situ bisa ketemu sama Kak Paris juga enggak gitu katanya? Bisa sih, selalu bisa. Oke, dimanapun ya? Dimanapun, kapanpun. Ke rumahnya boleh? Boleh. Oh boleh. Pintu rumahnya selalu terbuka nih. Oke, lanjut lagi. Halo Kak, saya udah pernah nonton Paris Hasan live. Wow. Siapa tuh? Siapa? Ini waduh kayaknya nggak mau disebutkan namanya ya. Penasaran sama album barunya nanti, boleh nggak dapat bocoran judul album barunya apa? Nah, apa nih judul album barunya? Kalau boleh terus terang, saya sendiri belum memutuskan. Oke. Habis ini kita buka forum pertanyaan untuk memberi ide. Tapi untuk lagu-lagu yang tadi dinyanyikan akan masuk di album ini? Ya, semuanya akan masuk ke calon album, calon debut album saya. Album pertama ya. Kita doakan semoga cepat ketemu namanya. Iya, cepat ketemu dulu. Kalau nggak ketemu namanya nanti nggak rilis albumnya ya. Aduh, ada lagi nih pertanyaan lainnya. Halo Kak, asik banget musiknya. Tadi Kakak bilang kalau udah ada 2 single yang bisa kita akses di berbagai platform musik. Apa nggak takut kalah saing sama musisi yang udah terkenal Kak? Ada strategi khusus mungkin? Nggak takut terkenal. Kebetulan tujuan utamanya jangan terkenal. Yang penting berkarya aja sih ya. Sederhana, berkarya aja. Kayak katanya Mas Roni tadi, nggak khawatir dengan orang akan nggak menyukai atau apapun. Yang penting berkarya aja. Ya nanti muncul fans sejati gitu ya, yang akan benar-benar menyukai karya Hal-hal yang kita. kayak gitu menyusul lah nanti. Iya, karena kita nggak tahu nih orang kan seleranya beda-beda ya. Jadi tergantung nih dia suka karya yang mana. Emang itu perspektif masing-masing. Iya, dan nggak ada yang punya hak gitu untuk bilang, ini jelek, ini nggak bagus gitu. Itu cuman beda selera aja sih. Oke, ada lagi nih yang lain. Wah, ternyata ramai juga ya. Halo Kak, ini lagu-lagunya ciptaan sendiri kah? Keren gitu. Terima kasih. Gimana, beneran ciptaan sendiri semuanya ya? Iya. Udah sendiri? gitu. Iya. Udah gitu aja. Iya, gitu aja pertanyaan. Iya. Iya, untuk inspirasi tadi kan kita juga udah dengar kalau itu dari hal-hal yang terjadi sehari-hari. Tapi gimana caranya Kakak merangkai kata-katanya gitu? Dan mulai kapan inspirasi-inspirasi itu muncul? Muncul aja gitu ya kata-katanya tuh. Kemudian saya tulis di notes di HP saya. Karena kalau di kertas nanti pasti hilang. Di note di HP saya, saya tulis tuh. Nanti ketika ada perubahan atau perkembangan lagi, tulis lagi. Kayak gitu selalu. Oke. Ada mungkin pengaruh dari jam terbang juga mungkin ya? Oh iya, tentu sekali.
Oke, jadi untuk sahabat kreatif, pendengar dan juga pemirsa, untuk kamu yang ngerasa kayak stuck, coba deh ke tempat lain gitu ya, ngumpul bareng komunitas yang sama, yang jauh juga, biar dapat inspirasi lebih luas lagi. Ada lagi pertanyaan lainnya. Halo Kak Paris Hasan, di antara semua alat musik di situ yang paling susah untuk dipelajari yang mana Kak? Tadi kayaknya sinkronisasi tangan, kaki, otak plus mulut klop banget. Agak serem ya. Yang mana yang paling sulit Kak untuk Paling sulit dipelajari? menurut saya gitar sih. Gitar. Ya. Gitar. Kenapa tuh sulitnya? Bayangin aja nih, dia banyak banget garis dan areanya yang harus kita bukan hafal, harus kita pahami. Ya, menurut saya itu. Oke, jadi sudah terjawab ya, gitar yang paling Gitar susah yang nih. paling sulit ya. Karena mungkin kalau nanti ada belajar alat musik yang lain, bakal menemukan ternyata ada yang lebih sulit lagi ya. Iya. Atau mungkin pingin belajar cello juga. Enggak. Biar saya percaya dengan Mas Roni. Oke, tapi tertarik nggak untuk belajar main cello? Kalau Dipikir-pikir dulu. pernah sih, Pernah. Tapi pernah nyoba tapi biola sebenarnya. Oke, ini biola yang lebih gede nih. Oke, kayaknya untuk pertanyaan terakhir untuk Kak Paris Hasan, apa nih harapan untuk kedepannya? Semoga album saya cepat selesai. Amin. Semoga saya dan kawan-kawan saya di Chainmakers makin solid, dan tim saya di studio makin solid, dan di manajemen saya semakin solid, dan semoga atmosfer musik di Lombok, di NTB semakin maju, semakin kondusif. Amin. Amin. Oke, ada juga mungkin sepatah, dua patah, banyak patah kata untuk Patah-patah. RRI. Untuk RRI, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sukses selalu, tetap semangat. Tetap semangat ya. Pokoknya sekali di udara tetap di udara. Iya. Nih, sound kreatif. Oke, pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung ya. Dan kita harus mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Gak kerasa ya, Yaning. Bersama Kak Paris Hasan and the gang. Ada Kak Roni ST, Kak Ali Akbar. Terima kasih banyak. Seru banget hari ini. Dan tentu aja kita juga harus tetap berkarya dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia dengan versi kita masing-masing. Saya Dipa dan rekan saya nih pamit undur diri dan sampai jumpa. Lagu terakhir dari Paris Hasan dan kawan-kawan. Apple and Snake. I'm sick of relying on anybody when I betray you, and I'm ready to do it all alone. But my head is off to you for your nice try. You. Sometimes things get scrambled. That doesn't mean that it's miserable. Wind is blowing it away. Load them all away like bubbles. Hey!
I should keep going. Ain't come this far to give up for such a thing. And look, it's hanging on the branch of the big shady apple tree, and I know it's no good. And I hear a sound. The snake is coming out and rattling. Oh boy. Yabla snake on the tree, 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 yabla snake on the tree. Yabla snake on the tree. Yabla snake on the tree. Oh boy. Yabla snake on the tree, said just one bite. You can go with last snake on the tree. I won't lie, this is so sweet. A last snake on the tree, just one bite, and you can go with last snake on the tree. I don't even give a shit. Snake on the tree, said just one bite, then you can go with a snake on the tree. I won't lie, this is so sweet. A snake on the tree, said just one bite, then you can go with a snake on the tree. I don't even give a chance, give a chance, give a chance, give a chance, and I don't even give a shit. The song remains the same. The pretty rap is just useless rake, and the snake is rattling for nothing. RRI Live Music.